Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2531 Teknik Pedang Pembunuh Naga dan Teknik Penghancuran Kehidupan yang Hebat. Di panggung kompetisi, terjadi semburan niat membunuh. Sebelum keduanya beraksi, niat membunuh yang kuat sudah cukup membuat orang tercekik. Pada saat ini, tubuh Li Daoyuan berkedip dan dia langsung menuju Lin Bai saat kekuatan besar di tubuhnya meledak, langit dan bumi berubah warna dan kehampaan bergetar. Sebuah pukulan seperti baja yang menghantam tanah, dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Wajah Lin Bai berubah karena terkejut, dan dia buru-buru mundur, tanpa sadar memblokirnya dengan sarung pedang di tangannya. Tiba-tiba, pukulan Li Daoyuan mengenai sarung Lin Bai, dan terjadi guncangan yang kuat. Dan pada saat tinju Li Daoyuan bertabrakan, sarung kayu hitam di tangan Lin Bai menyala dengan semburan cahaya hitam, yang secara langsung menghilangkan sisa kekuatan pukulan Li Daoyuan. Meskipun Lin Bai terlempar mundur 10 langkah karena pukulan tersebut, karena cahaya redup dari sarung kayu hitam, Lin Bai tidak terluka. Kelihatannya tidak biasa. Lin Bai melihat sarung kayu hitam di tangannya dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat ini, Lin Bai menatap Li Zengyi lagi, pupil matanya aneh. Pada saat ini, Lin Bai juga memahami bahwa sarung kayu hitam yang tampak biasa ini adalah harta langka di keluarga Li Kunsu. Ketika Lin Bai dikejutkan oleh sarung kayu hitam, Li Daoyuan datang untuk membunuhnya lagi, matanya tajam, dan pukulannya menjadi lebih ganas, menyerang tubuh Lin Bai seperti daging. Lin Bai terkejut melihat lebih dari 10 kekuatan penghancur berkumpul dari segala arah Lin Bai, menyerang Lin Bai pada saat yang sama tanpa titik buta. Pukulan ini agak aneh. Lin Bai dengan cepat menegakkan tubuhnya dan merespons dengan bijaksana. Semua penonton berseru kaget saat melihat Li Daoyuan melakukan serangkaian teknik tinju ini. Terutama Li Buzeng, matanya bersinar, Sifang Nirvana. Li Qianqian berkata, itu Sifang Nirvana. Li Tao memegang sedotan di mulutnya dan berkata sambil tersenyum lucu, saya tidak menyangka Li Daoyuan sebenarnya menghancurkan Sifang Nirvana. Setelah berkultivasi sedemikian rupa, mengapa saya tidak melihatnya menggunakannya di kompetisi sebelumnya? 10 kekuatan yang sangat kuat melonjak di sekelilingnya. Tidak ada satupun titik buta yang tersisa, sepenuhnya menghalangi segala cara untuk melarikan diri bagi Lin Bai. Masing-masing dari 10 kekuatan ini sangat kuat, bahkan jika salah satu dari mereka mengenai Lin Bai akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Jelas sekali, ini bukanlah seni bela diri biasa. Ini adalah salah satu jurus mematikan Li Daoyuan. Lin Bai merasa 10 kekuatan di sekitarnya akan melahapnya seperti serigala dan harimau. Tiba-tiba dia tampak terkejut, rambut di punggungnya berdiri, dan wajahnya menjadi dingin. Pada saat ini, Lin Bai berbalik dan memegang gagang pedang iblis di sarung kayu hitam. Dentang. Pedang iblis terhunus, dan cahaya pedang tiba-tiba bersinar di mata semua orang. Pedang yang tiada taranya terhunus. Pedang iblis, Lin Bai terkejut dan melihat pedang iblis di tangannya pada saat ini, tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya, kuat dan luar biasa. Bahkan Lin Bai merasa kekuatan pedang iblis tampaknya lebih kuat, ujung pedangnya lebih tajam, dan cahaya pedang lebih kuat. Seolah-olah Lin Bai dapat dengan mudah membelah langit dengan gelombang pedang iblisnya. Apakah ini sarung kayu hitam? Lin Bai tertegun sejenak. Pedang iblis telah mengalami perubahan dalam waktu singkat. Lin Bai sedikit bingung, tetapi tidak sulit bagi Lin Bai untuk menebak bahwa perubahan ini semua disebabkan oleh sarung kayu hitam. Sepertinya ini benar-benar harta karun. Lin Bai berkata dengan terkejut, sekarang kekuatan pedang iblis mungkin telah mencapai tingkat tertinggi dari senjata spiritual. Jika terus disimpan di sarungnya dan dihangatkan, itu tidak akan memakan waktu lama. Aku khawatir itu akan mencapai tingkat senjata spiritual tingkat raja. Mata Lin Bai penuh dengan ketakutan. Pada saat ini, tinju Sifang Nirvana Li Daoyuan telah menyerang di depan Lin Bai. Mata Lin Bai segera fokus dan dia mengayunkan pedang iblis. Dengan tebasan pedang, niat pedang itu melambung ke angkasa. 3 kaki bagian depan hijau. Sebuah pedang menebas ke arah Li Daoyuan. Li Daoyuan berkata dengan dingin, anak suci Lin Bai, meskipun kamu dapat memotong salah satu udara kehancuranku, ada 10 udara kehancuran yang menyerangmu saat ini. Jika kamu memotong satu, bagaimana kamu bisa memotong yang lain? Di mana itu? Li Daoyuan bertanya sambil mencibir. Mengapa saya harus memotong yang lain? Sudah cukup jika saya bisa memotong satu. Lin Bai mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan setelah pedang iblis menghancurkan udara kematian di depannya, Lin Bai bergegas menuju Li Daoyuan. Naga itu mengintai di jurang maut. Ilmu pedang pembunuh naga bergiliran di tangan Lin Bai. Yang abadi terkejut, Buddha marah.
Kemudian Lin Bai menyerang Li Daoyuan dengan 2 pedang berturut-turut. Li Daoyuan tampak serius dan buru-buru menggunakan keterampilan seni bela diri untuk melawannya. Pada saat yang sama, 9 aura pemusnahan lainnya datang ke punggung dan kiri Lin Bai. Mata Lin Bai berkedip, mengungkapkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pedang iblis tiba-tiba terayun di tangannya. Energi pedang menyapu dan memotong semua energi kehancuran yang masuk. Apakah ini aura pemusnahan yang kamu andalkan? Lin Bai berkata sambil mencibir. Ketika Lin Bai menghunuskan pedang iblis ke depan, dia tidak tahu bahwa pedang iblis itu sudah begitu tajam. Tapi sekarang pedang iblis telah diciptakan, Lin Bai menghancurkan 10 aura pemusnahan Li Daoyuan pada saat yang sama dengan satu pukulan pedang. Li Daoyuan berkata dengan sangat ngeri, bagaimana bilah pedangmu menjadi begitu tajam dalam waktu singkat? Lin Bai memandang Li Daoyuan dengan wajah kejam dan berkata, di duel sebelumnya, aku mendengarmu, aku berkata sesuatu untuk Li Buzeng. Kamu mengatakan bahwa teknik pedang pembunuh naga tidak sebaik teknik Kunsu 72 milikmu. Lin Bai bertanya sambil mencibir. Ketika Li Daoyuan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dia menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan berkata dengan dingin, hari ini aku akan menggunakan teknik pedang pembunuh naga untuk mengalahkanmu sampai kamu melarikan diri dengan kepala di tanganmu. Mengendarai angin dengan satu pedang. Sosok Lin Bai bergerak, dan niat pedangnya melonjak ke langit. Segera, kekuatan pedang yang tak tertandingi tiba-tiba jatuh ke tubuh Li Daoyuan. Li Daoyuan meraung dengan marah, bagaimana ilmu pedang fana bisa bersaing dengan 72 keterampilan kunsu saya? Itu hanya mimpi. Anda ingin saya melihat kekuatan ilmu pedang pembunuh naga. Kalau begitu Anda ingin melihat kunsu ilmu pedang. Kekuatan 72 teknik. Teknik penghancuran besar kehidupan. Li Daoyuan meraung, dan kekuatan penghancur segera muncul di tangannya. Li Daoyuan meninju ke depan, tiba-tiba menghancurkan energi pedang di depannya, dan kekuatan penghancur segera menyebar dan mengenai tubuh Lin Bai. Lin Bai mundur 100 meter, dan pedang iblis itu kembali ke sarungnya. Tetapi pada saat ini, pedang iblis dikembalikan ke sarungnya, dan cahaya pedang yang tajam tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, cahaya pedang ini menjadi lebih tajam. Teknik pembunuhan naga dan pembunuh pedang. Lin Bai tampak galak, meletakkan telapak tangannya di gagang pedang, dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Bilah pedang meninggalkan sarungnya dan menyerang dengan penghancuran besar Li Daoyuan. Teknik kehidupan. Fiuh. Cahaya pedang itu menyilaukan, kekuatannya menghancurkan langit. Ketika pedangnya jatuh, mata Li Daoyuan terkejut, dan dia menggunakan teknik penghancur nyawa yang hebat untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi kemudian pedang Lin Bai datang, dan teknik penghancuran hebat meledak. Li Daoyuan juga langsung tersingkir oleh pedang Lin Bai, dan mendarat di tepi platform kompetisi, muntah darah. Bab 2532 kompetisi telah berakhir. Li Daoyuan terbang keluar dan mendarat di tepi platform kompetisi. Dia muntah darah dan tampak pucat. Ketika dia mengangkat matanya, dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Matanya penuh kejutan dan kengerian. Teknik hebat penghancur hidupku sebenarnya dipatahkan oleh pedangnya, kata Li Daoyuan dengan terkejut. Setelah Lin Bai menyerang dengan pedangnya, dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menatap Li Daoyuan dengan dingin dan berkata, dari segi kekuatan dan potensi, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi putra ke-10 Kunsu. Tapi, putra ke-70 Kunsu, kedua teknik ini luar biasa dan merupakan puncak dari seni bela diri manusia, tetapi, teknik pedang pembunuh naga juga merupakan teknik pedang langka di dunia. Keduanya diciptakan oleh para master senior dengan susah payah. Mengapa begitu menyakiti orang? Kata Lin Bai dingin. Li Daoyuan mencibir, saya dikalahkan hari ini di tangan Anda. Saya seorang raja atau bandit. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika saya berhasil dalam latihan saya di masa depan, saya pasti akan kembali dengan 72 keterampilan kunsu. Saya pasti akan bersaing dengan Anda saat itu. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, kami selalu di sini untuk Anda. Li Daoyuan mendengus dingin dan berjalan menuruni panggung. Lin Bai menoleh ke Li Zengyi saat ini dan berkata, Senior Li Zengyi, sekarang penilaian 10 putra kunsu telah selesai. Kecuali Lile, saya pikir sisanya memenuhi syarat untuk menjadi 10 putra kunsu. Mungkin potensi mereka bukan yang terbaik. Mungkin mereka bukan yang terkuat. Mungkin mereka bukan yang paling berbakat, tetapi mereka semua memiliki titik cemerlang yang berbeda. Ilmu pedang Li Cui yang tak tertandingi, dan ilmu pedang Li Buzeng sendiri, adalah yang paling luar biasa di antara 10 orang ini.
Jika Kunsu dapat mengolah orang ini secara efektif, dia pasti akan menjadi pilar Kunsu di masa depan. Kata Lin Bai sambil mengepalkan tinjunya. Li Zeng berdiri dan berkata, terima kasih banyak atas bantuanmu dalam kompetisi ini, teman kecil Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama para prajurit Kunsu. Saat dia berbicara, Li Zeng mengangkat tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai. Tetua Agung itu kemudian berdiri dan memberi hormat pada Lin Bai dengan tangan di tangannya. Melihat Li Zengyi dan sesepuh agung bergerak seperti ini, para prajurit lainnya berdiri satu demi satu dan memberi hormat pada Lin Bai dengan tangan terkepal. Li Zengyi berkata, kalau begitu penilaian 10 murid Kunsu sekarang sudah selesai. Teman kecil Lao Lin Bai, silakan turun dan istirahat. Nanti, keluarga Kunsu Li saya akan mengirimkan obat mujarab lain ke kediaman Anda. Tolong jangan menolak, teman kecil. Kekuatannya harus digunakan untuk penyembuhan. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Li Zengyi memandang semua prajurit di ruangan itu dan berkata, di antara 10 kompetisi seni bela diri di antara murid Kunsu, hanya Li Lei yang kekurangan kekuatan dan potensi. Dia kurang, jadi aku berniat membiarkan dia melawan Li Muzi. Siapapun yang menang di antara keduanya akan termasuk di antara 10 putra Kunsu. Kata Li Zengyi. Tetua Agung itu berteriak pada saat ini, Li Muzi, Li Lei, apakah kamu siap? Li Muzi dan Li Lei keduanya mengangguk. Tetua Agung berkata, ayo, pertempuran terakhir hari ini juga merupakan tempat terakhir bagi 10 murid Kunsu. Kamu harus mencoba yang terbaik. Li Muzi dan Li Lei berkata serempak, para murid harus mencoba yang terbaik. Segera, keduanya naik ke panggung dan pertempuran besar dimulai. Pertarungan antara keduanya berlangsung selama 1/4 jam penuh. Pada akhirnya, kemenangan Li Mu sungguh tragis. Namun Li Lei dipukul oleh Li Muzi hingga muntah darah, terbang dari panggung kompetisi, dan pingsan. Li Muzi sedang duduk di panggung kompetisi berlumuran darah, dia menang dan dia melihat ke langit dan meraung. Li Zengyi berkata, sekarang 10 putra Kunsu telah diputuskan, dan urutannya akan didasarkan pada jumlah token saat ini. Tempat pertama, Li Buzeng, 7 token. Tempat kedua, Li Cui, 6 token. Tempat ketiga, Li Daoyuan, 6 token. Tempat keempat, Li Zhaoxing, 5 token. Tempat kelima, Li Qianqian, 4 token. Tempat keenam, Li Tao, 4 token. Tempat ketujuh, Li Lei, 3 token A. Tempat kedelapan, Li Renji, sebuah tanda. Tempat kesembilan, Li Ronghuan, sebuah tanda. Tempat kesepuluh, Li Muzi, sebuah tanda. 10 putra Kunsu berdiri di lapangan, memandang Li Zengyi, dan membungkuk dengan tangan di tangan mereka. Li Zengyi berkata, Li Buzeng adalah orang pertama yang berkompetisi dalam kompetisi ini. Di masa depan, ketika dia melakukan perjalanan ke benua Mangu, dia akan mewakili murid Kunsu. Li Buzeng mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Guru. Li Zengyi berkata, Li Buzeng, saya, Kunsu, murid itu telah lama tinggal di Kunsu, dan anggota klan jarang keluar. Karena Anda bepergian atas nama murid Kunsu, setiap gerakan Anda, kata dan akta mewakili seluruh Kunsu. Ini suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab. Aku harap begitu. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Kata Li Zeng serius. Li Buzeng berkata dengan sungguh-sungguh, murid, harap diingat. Li Zengyi berkata lagi, sekarang 10 putra Kunsu telah lahir. Sesuai aturan sebelum kompetisi, kalian 10 putra Kunsu dapat memasuki menara Dewa Kunsu dan berlatih 7 keterampilan Kunsu. 12 keterampilan. Tetapi ingatlah untuk tidak terlalu serakah. Setelah memasuki menara ilahi Kunsu, kalian masing-masing hanya dapat melatih satu dari 72 keterampilan Kunsu. Apakah kamu mengerti? 10 murid Kunsu berkata satu demi satu, murid mengerti. Lin Bai berdiri di bawah panggung kompetisi. Dan Li Zengyi terdiam saat dia memarahi 10 murid Kunsu. Setengah jam kemudian, Lin Bai meninggalkan tempat kompetisi dan kembali ke kediamannya untuk memulai penyembuhan. Keesokan harinya, saat fajar, Tetua Agung datang ke kediaman Lin Bai dengan membawa banyak ramuan ajaib dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Dia berkata bahwa Lin Bai terluka selama pemeriksaan 10 putra Kunsu, dan ini digunakan untuk menyembuhkan luka. Lin Bai tidak menolak dan menerima semuanya. Mengandalkan pil yang dikirim oleh keluarga Li, Lin Bai menghabiskan 3 hari untuk menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Termasuk luka lama yang diderita Lin Bai di hutan utara, semuanya sudah sembuh sekarang. Kekuatan Lin Bai telah kembali ke kondisi puncaknya lagi. Saat senja hari itu, Lin Bai memandangi matahari terbenam di luar jendela dan berkata dengan tenang, sudah waktunya mencari Li Ge.
Orang ini tidak akan pernah menyebut Li Subai tanpa alasan. Dia pasti tahu sesuatu. Lagi pula, saatnya mencari Li Ge. Dia menggunakan Li Subai untuk memikatku ke hutan utara dan membiarkan suku Canjian mengepungku dan membunuhku. Aku masih harus menemukannya untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Bai berdiri dari tanah dan melirik pedang iblis di sampingnya. Sarung, kayu hitam. Mengangkat pedang iblis, Lin Bai keluar dari kediaman. Sejak mendapatkan sarung kayu hitam, Lin Bai tidak lagi memasukkan pedang iblis ke dalam tas penyimpanannya, tetapi selalu membawanya di tangannya. Saat ini, Lin Bai tampak seperti seorang kultivator pedang. Ketika Lin Bai keluar dari kediamannya, hari sudah malam di Kunsu. Di bawah malam bulan yang cerah, Lin Bai perlahan berjalan menuju kediaman keluarga Li di Kunsu. Ini adalah kediaman Li Ge. Lin Bai sebelumnya meminta Li Buzeng dan Li Fugui untuk menanyakan tentang kediaman Li Ge. Sebelum Li Ge menjadi putra ke-10 Kunsu, dia adalah seorang prajurit tak dikenal di garis samping. Hanya sedikit orang di garis samping yang menyadarinya. Oleh karena itu, di dalam garis samping, tempat tinggalnya juga sangat terpencil. Hanya ada sedikit orang di sini. Ramai. Lin Bai berjalan ke kaki gunung dan melihat beberapa rumah kayu sederhana di kaki gunung. Memegang pedang iblis, dia berjalan mendekat. Bab 2533 Pertempuran Kunsu. Tanah keluarga Kunsuli, di dalam area jaminan, Gunung Evergreen. Di kaki Gunung Evergreen terdapat deretan rumah kayu sederhana yang merupakan kediaman Li Ge. Sebelum pertempuran 10 putra, Li Ge masih menjadi murid keluarga Li yang tidak dikenal. Namun, dalam pertempuran 10 putra, ia melampaui semua pahlawan lainnya dan memenangkan posisi 10 putra Kunsu. Terkenal di Kunsu. Tidak ada keraguan bahwa Li Ge adalah kuda hitam terbesar dalam pertempuran 10 putra ini. Di malam hari, Lin Bai berpakaian putih, memegang pedang iblis yang terbungkus sarung hitam di tangannya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kaki Gunung Evergreen. Lin Bai datang menemui Li Ge. Meskipun bukan karena masalah di hutan utara, Lin Bai masih ingin tahu apakah Li Ge tahu tentang Li Subai. Lin Bai mendekati rumah kayu itu dan melihat bahwa rumah kayu itu terang benderang, dengan lampu minyak yang terang bersinar terus-menerus dalam kegelapan. Lin Bai berjalan lurus tanpa mengetuk, membuka pintu, dan berjalan ke aula. Dia melihat Li Ge duduk bersila di tengah aula, memejamkan mata dan bermeditasi, seolah sedang berlatih. Merasa pintu kediamannya dibuka, Li Ge membuka matanya sedikit dan mendongak. Ketika melihat Lin Bai, dia tidak merasa panik sama sekali, melainkan mencibir di sudut mulutnya. "Apakah kamu di sini?" Li Ge terkekeh. Lin Bai masuk tanpa ekspresi, duduk di samping meja, meletakkan pedang iblis di tangannya di atas meja, dan berkata, "Saya di sini untuk mengajukan pertanyaan, apakah Anda tahu sesuatu tentang Li Subai? Jika Anda tahu, sekarang katakan padaku, aku bisa melupakan semua yang terjadi sebelumnya." Lin Bai berkata dengan dingin. Li Ge duduk bersila dan bahkan tanpa bangun, dia tersenyum dan berkata, "Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya punya 2 pertanyaan untuk Anda." Lin Bai berkata, "Anda bertanya." Li Ge terkekeh, pertanyaan pertama adalah, "Kenapa kamu begitu penasaran dengan Li Subai? Ketika kamu berada di lembah budidaya alam artistik, setelah kamu mendengar berita tentang Li Subai, kamu pergi ke hutan utara 3 hari kemudian tanpa memikirkannya." Ini yang pertama. Pertanyaan. Pertanyaan kedua, ada lebih dari selusin orang kuat dari Aula Pedang Hitam suku Pedang Patah di hutan utara, dan mereka semua adalah penguasa tertinggi di tingkat kematian dan kesulitan tingkat kelima dan keenam. Dengan Anda kekuatan di tingkat kedua kematian dan kesulitan, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mungkin keluar dari pengepungan. Bagaimana kamu bisa bertahan? Li Ge bertanya dengan dingin. Lin Bai berkata, "Adapun Li Subai, saya tidak terlalu tertarik padanya, tapi saya lebih tertarik pada suaminya Lin Duo." Li Ge mengerutkan kening dan berkata, "Apakah karena kamu telah berlatih membunuh naga Lin Duo?" Teknik pedang. Lin Bai berkata, "Ya, saya ingin tahu masa lalu gemilang seperti apa yang dimiliki seorang pendekar pedang yang bisa menciptakan ilmu pedang terkenal di dunia. Adapun pertanyaan kedua Anda, bagaimana saya bisa keluar dari hutan utara? Kalau begitu, lebih sederhana lagi. Jika mereka ingin menangkapku, maka jika aku ingin keluar, aku harus membunuh mereka semua. Adapun cara aku membunuh mereka, bukan itu yang harus kamu pedulikan. Milikmu." Jawab, "Saya sudah menyelesaikan jawaban saya. Sekarang giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya," kata Lin Bai dingin. Li Ge berkata dengan kaget, "Kamu benar-benar membunuh begitu banyak prajurit dari Aula Pedang Hitam suku Pedang Patah. Bagaimana ini mungkin?"
Kekuatanmu sangat berbeda dari mereka. Lin Bai berkata dengan dingin, jangan tantang kesabaranku. Ceritakan padaku tentang Li Subai. Li Ge terkekeh dan berkata, Li Subai. Dia memang murid keluarga Li di Kunsu, tapi aku tidak tahu asal-usulnya, atau bahkan dia yang utama silsilah. Murid masih dianggap sebagai murid jaminan. Sejak pertempuran di Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu, banyak hal di Kunsu menjadi sangat aneh. Banyak hal yang sengaja dihapus. Salah satunya adalah identitas Li Subai. Sekarang semua murid keluarga Li tahu bahwa keluarga Li memiliki murid bernama Li Subai, tetapi mereka tidak mengetahui asal-usul gadis ini dan apa statusnya di keluarga Li. Saya dititipi oleh suku Canjian hari itu. Saya hanya menggunakan milik Li Subai nama untuk membawamu ke hutan utara. Aku tidak tahu dari mana asal Li Subai. Li Ge berkata kepada Lin Bai dengan tenang. Lin Bai berkata dengan dingin, lebih dari 20 tahun yang lalu, Perang Kunsu. Mengapa demikian? Li Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, sama seperti Li Subai, kita hanya tahu bahwa ada pemusnahan di Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi saya tidak tahu siapa musuh dalam perang ini, dan saya tidak tahu mengapa kita berperang. Perang lebih dari 20 tahun yang lalu seperti Li Subai, kebenarannya dihalangi oleh sepasang tangan besar yang menutupi langit. Lin Bai berkata, dengan keluarga Li yang begitu besar, bagaimana hal sebesar itu bisa ditutup-tutupi sepenuhnya? Li Ge tersenyum dan berkata, mungkin satu-satunya orang yang mengetahui hal ini semuanya adalah kepala keluarga Li saat ini dan tetua agung. Ayo. Tuan Lin Bai, Anda adalah putra suci Akademi Dongzu dan tamu terhormat keluarga Kunsu Li saya. Jika Anda benar-benar ingin tahu apa yang terjadi lebih lanjut dari 20 tahun yang lalu dan asal-usul Li Subai, mengapa tidak bertanya pada diri sendiri di mana tuan keluarga? Dengan status Anda, saya yakin tuan keluarga mungkin akan memberi tahu Anda. Lin Bai terdiam ketika mendengar ucapan Li Ge. Kata-kata. Lin Bai juga bertanya pada Li Zengyi, tetapi Li Zengyi, seekor rubah tua, hanya mencoba membodohi Lin Bai. Lin Bai mencoba yang terbaik tetapi hanya mengetahui dari Li Zengyi bahwa orang yang berurusan dengan Lin Duo dan Li Subai adalah orang kuat dari kerajaan suci pusat. Li Ge melihat ekspresi serius di wajah diam Lin Bai dan terkejut, sudahkah kamu bertanya kepada tuan keluarga? Bukankah tuan keluarga memberitahumu? Mata Lin Bai berkilat, dia menatap Li Ge dan berkata, aku mendengarkanmu nada kata-katanya sepertinya menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-usul Li Subai? Atau kamu tidak mau memberitahuku? Lin Bai berkata dengan dingin. Li Ge mencibir, itu saja untuk saat ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku akan menemukan sendiri jawabannya dari ingatanmu. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan dia menekan telapak tangannya di atas meja. Di atas pedang iblis, wajahnya menjadi dingin. Li Ge terkekeh dan berkata, Tuan Lin Bai, tahukah Anda mengapa saya tidak bersembunyi meskipun saya tahu Anda akan datang untuk menyelesaikan rekening dengan saya? Karena ini adalah keluarga Li di Kunsu. Dan sekarang kamu adalah salah satu dari 10 putra Kunsu. Jika kamu berani menyerangku di keluarga Li, bahkan jika kamu adalah putra suci Akademi Dongzu, kamu akan dihukum berat oleh keluarga Li. Jika aku mati di depanmu di tanganku, kamu tidak hanya akan menderita, tetapi Akademi Dongzumu juga akan menanggung murka Kunsu. Ini yang tidak bisa aku hindari. Li Ge memandang Lin Bai sambil mencibir dan bertanya dengan senyuman, sekarang, apakah kamu masih berani menyentuhku? Lin Bai meraih pedang iblis di atas meja dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, mengapa kamu tidak berani? Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan iblis itu pedang dan mengarahkannya langsung ke Li Ge yang ditusuk. Li Ge tampak kaget sesaat, dia tidak pernah menyangka Lin Bai benar-benar berani menindaknya. Bab 2534 lawan Li Ge lagi. Lin Bai menikam dengan pedangnya dan langsung menuju ke wajah Li Ge. Wajah Li Ge menjadi pucat karena terkejut, dia segera terbang dan mengeluarkan pedang bersarung dari tas penyimpanannya. Dia segera memegang gagang pedang dengan tangan kanannya, dan niat pedang yang besar menyebar. Potong. Li Ge tiba-tiba mencabut pedang dari sarungnya dan memukul kepala Lin Bai dengan satu pukulan. Teknik membunuh naga dan menggambar pedang. Lin Bai melihat bahwa seni bela diri yang Li Ge tunjukkan sekarang adalah teknik membunuh naga dan menggambar pedang yang pernah dilakukan Lin Bai sebelumnya dalam duelnya dengan Li Daoyuan. Saat ini, Li Ge menampilkannya dalam bentuk penuh. Peniru yang malang. Mata Lin Bai bersinar dan dia berkata dengan dingin, izinkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan membunuh naga dan menghunus pedang yang sebenarnya. Pedang iblis kembali ke sarungnya,
dan niat pedang yang kuat meledak dari Lin Bai. Tubuh. Angin kencang bertiup, dan niat pedang melonjak ke langit. Lin Bai tiba-tiba menggenggam gagang pedangnya, mencabut pedang tajamnya, dan menebas dengan marah, membuka langit. Ketika pedang itu jatuh, pedang itu langsung memotong energi pedang Li Ge menjadi beberapa bagian, dan bahkan membuat Li Ge terbang dengan satu serangan pedang, menghancurkan rumah Li Ge menjadi reruntuhan dengan satu serangan pedang. Puff! Li Ge terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Darah muncrat dari mulutnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia berkata dengan marah kepada Lin Bai, "Lin Bai, aku adalah salah satu dari 10 putra Kunsu. Bagaimana beraninya kamu melakukan ini padaku? Aku. Bahkan jika kamu adalah putra suci Akademi Dongsu, kamu masih akan dihukum berat oleh keluarga Kunsu Li kami." Li Ge berkata kepada Lin Bai dengan keras. Mungkin. Setelah Lin Bai berkata tanpa ekspresi, dia mengambil satu langkah ke depan, dan sosok Lin Bai muncul di depan Li Ge dalam sekejap dengan teknik pengejaran matahari yang hebat. Cari jiwa. Jiwa pedang yang menelan di tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan melahap terkondensasi di telapak tangan Lin Bai, dan dia menamparkan bagian atas kepala Li Ge. Meskipun Li Ge tidak tahu apa rahasia teknik telapak tangan Lin Bai, dia merasa itu jelas bukan keterampilan bela diri biasa. Teknik hantu hebat. Li Ge tampak ngeri dan segera melemparkan teknik hantu hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu. Tubuhnya segera terlintas kembali. Pada saat yang sama, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke tempat Lin Bai berada. Tanah tiba-tiba tertekan. Teknik pencapaian bintang hebat. Saat Li Ge mundur, teknik pencapaian bintang hebat segera datang untuk membunuhnya. Ketika Lin Bai melihat Li Ge melarikan diri dari telapak tangannya, ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, "Meskipun seni bela diri yang kamu tiru sangat kuat, mereka hanya serupa dalam bentuk, bukan dalam semangat. Kekuatan hanya 5. Selesai. Hancurkan." Lin Bai mengayunkan pedangnya dan menghancurkan semua serangan Li Ge dengan satu pedang. Li Ge menyembur lagi dan terbang mundur. Dia memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berseru dalam hatinya, mengapa dia lebih kuat hari ini daripada dia dalam pertempuran 10 putra Kunsu. Mungkinkah dia lebih kuat hari ini? Apakah dia menyembunyikan banyak kultivasi hari itu? Li Ge berkata dengan ekspresi serius. Melihat Lin Bai bergegas ke arahnya lagi, wajah Li Ge menunjukkan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah bisa melihat bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati di tangan Lin Bai. "Kenapa kamu belum datang?" Li Ge menggeram cemas. Pada saat ini, di langit yang jauh, seberkas cahaya muncul di langit di atas kediaman Li Ge, berubah menjadi seorang lelaki tua berpakaian karung dan perlahan jatuh dari langit. Ketika Li Ge melihat lelaki tua berpakaian karung itu datang, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi, seolah-olah orang yang tenggelam telah mengambil sedotan terakhir. Penatua Agung, Anda di sini, putra suci Lin Bai gila, dia ingin membunuh saya, dia ingin membunuh saya. Li Ge menangis dan berlari menuju Penatua Agung. Lin Bai memegang pedang dan menatap sesepuh agung itu dalam diam. Orang tua berpakaian karung ini tiba-tiba menjadi sesepuh agung yang telah tiba. Ketika tetua agung datang ke sini, dia melihat kediaman Li Ge telah hancur menjadi reruntuhan, niat pedang Lin Bai yang menakutkan memancar kemana-mana, dan Li Ge terluka parah dan muntah darah, semua ini membuat wajahnya berubah menjadi hijau. Tetua agung memandang Lin Bai dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, "Tuan, putra suci Lin Bai, saya ingin tahu apa yang terjadi di sini." Lin Bai belum berbicara. Li Ge mengeluarkan sebuah manik dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Tetua Agung dan berkata, "Tetua Agung, kamu tidak perlu bertanya pada Lin Bai. Saya punya manik foto di sini untuk mencatat semua yang baru saja terjadi. Lin Bai datang ke kediamanku dan menyerangku tanpa alasan apapun. Dia ingin membunuhku. Tetapi saya mengira putra suci Lin Bai adalah tamu dari jauh, jadi saya tidak ingin melakukan apapun dengannya. Untungnya, Tetua Agung datang tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tolong buatkan keputusan untukku, Tetua Agung." Li Ge berteriak kepada Tetua Agung dengan ekspresi sedih. Tetua menyaksikan pemandangan yang berkedip melalui manik bayangan, dan bayangan di dalamnya jelas merupakan pemandangan di mana Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan mengambil tindakan di dalam kediaman Li Ge. Setelah membaca, Tetua Agung bertanya dengan dingin, "Tuan Lin Bai, Anda perlu memberi saya penjelasan mengenai masalah ini. Meskipun Anda adalah putra suci Akademi Dongsu dan memiliki status tinggi, tempat ini masih merupakan tanah bagaimanapun juga keluarga Liku. Li Ge adalah putra ke-10 Kunsu, dan statusnya tidak kalah dengan milikmu.
Kamu sekarang berada di wilayah keluarga Liku, dan kamu secara agresif menyerang murid-murid keluarga Liku. Mungkinkah Santo Linbai memprovokasi keluarga Li saya? Penatua tertua dari keluarga Li telah bekerja untuk keluarga Li sepanjang hidupnya. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang jujur. Misalnya, Lin Bai menyelamatkan putranya sebelumnya, dan Lin Bai masih baik padanya karena menyelamatkan putranya, tetapi demi keluarga Li, dia tetap menamai Lin Bai di paviliun Penatua dan mengatakan bahwa Lin Bai tidak memenuhi syarat untuk latih 72 keterampilan kunsu. Fakta. Mendengar perkataan acuh tak acuh dari sesepuh agung, Li Ge menghela nafas lega, setidaknya telah terbukti bahwa sesepuh agung kini ada di sisinya. Lin Bai mendengar omelan sesepuh agung dan berkata dengan tenang, Tetua Agung tidak ingat bahwa sebelum suku Tiandao, pendeta tinggi suku Tiandao mengundang Anda untuk mengorbankan nyawa putra Anda untuk melawan prajurit keluarga Li. Hari itu, Tetua Agung, dia tidak mempercayai Lin, dan sangat meragukan kekuatan Lin. Tetua itu bahkan meremehkan Lin dan tidak mau membiarkan Lin bertarung atas nama keluarga Li. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, ekspresi tetua itu menjadi bahkan lebih suram. Tetapi kemudian, ketika senior Li Zengyi meminta Lin untuk mengambil tindakan, apakah Lin ragu-ragu? Apakah Lin pernah memiliki keluhan terhadap sesepuh agung itu? Lin Bai memandang sesepuh agung itu dan bertanya. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, matanya melembut, dan dia berbisik, Lin Bai, aku berhutang budi padamu dari suku Tiandao karena menyelamatkan putraku. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tidak mau lepaskan Tetua Agung hari ini. Untuk membalas kebaikanku, aku hanya ingin bertanya pada Tetua Agung. Di dalam keluarga Li, apa kejahatan bagi murid keluarga Li berkolusi dengan suku? Lin Bai bertanya. Tetua Agung itu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Lin Bai berkata, Li Ge berkolusi dengan para pejuang suku Canjian dan membuat semacam kesepakatan curang untuk memikatku ke hutan utara dengan tujuan membawaku pergi. Li Ge berkolusi dengan pejuang suku. Ini adalah kejahatan pertama. Li Ge berkolusi dengan pejuang suku untuk membunuh putra suci Akademi Dongzu. Apakah ini kejahatan kedua? Lin Bai memandang sesepuh agung dan bertanya. Bab 2535 Pembelotan. Mendengar perkataan Lin Bai, Tetua Agung memandang Li Ge dan bertanya dengan dingin, apakah yang dikatakan Lin Bai benar? Li Ge buru-buru menyangkal, tentu saja tidak. Tetua Agung, putra suci Lin Bai menjebakku, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Para tetua membuat keputusan. Jika aku benar-benar melakukannya, bisakah Lin Bai memberikan bukti? Putra suci Lin Bai, siapapun dapat memfitnah siapapun dengan kata-kata kosong. Apakah Anda punya bukti? Li Ge berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Kamu tidak punya bukti bahwa aku berkolusi dengan pejuang suku, tapi aku punya bukti bahwa kamu ingin membunuhku, kata Li Ge dingin. Lin Bai terkekeh dan berkata, mengapa tidak? Apakah Anda satu-satunya yang telah menyiapkan manik-manik foto terlebih dahulu, dan saya belum menyiapkannya? Karena saya akan pergi ke hutan utara, tentu saja saya akan bersiap dengan baik. Meskipun hari itu seluruh tubuhmu diselimuti kabut hitam, namun teknik gerakan yang kamu lakukan adalah teknik jiwa hantu hebat. Berapa banyak orang di Kunsu yang mengetahui teknik jiwa hantu hebat? Apakah kamu lebih tahu dariku? Lin Bai mengeluarkan sebuah manik dari tas penyimpanannya. Berkata dengan dingin, itu adalah mutiara foto. Ketika Li Ge melihat manik-manik foto di tangan Lin Bai, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia terkejut di dalam hatinya, apakah dia benar-benar menyiapkan manik-manik foto sebelumnya hari itu? Hari itu dia pergi ke hutan utara sendirian, seharusnya lebih awal. Bersiaplah. Kalau tidak, tidak mungkin dia pergi ke hutan utara sendirian. Li Ge dipenuhi dengan keraguan. Lin Bai mengambil manik bayangan itu dan menyerahkannya kepada sesepuh agung dan berkata, silakan lihat, sesepuh agung. Saat dia berbicara, Lin Bai melemparkan manik bayangan itu ke sesepuh agung dari kejauhan. Manik bayangan telah terbang menuju sesepuh agung. Tetua agung itu mengulurkan tangan dan meraih manik bayangan itu ke tangannya. Wajah Li Ge menjadi lebih pucat, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, jika dia benar-benar menyiapkan manik-manik foto terlebih dahulu dan merekamku, aku akan menggunakan teknik hantu hebat. Sekarang, di keluarga Li, hanya ada aku dan para tetua akan menggunakan teknik hantu hebat. Kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa. Berkolusi dengan prajurit suku untuk membunuh putra suci Akademi Dongzu. Jika masalah ini diketahui oleh kepala keluarga dan tetua agung, aku khawatir akulah 10 putra Kunsu juga akan dieksekusi. Dalam aturan klan keluarga Li, berkolusi dengan suku adalah pelanggaran berat.
Keringat membasahi wajah Li Ge saat dia menyaksikan manik bayangan itu perlahan terbang menjauh menghadapi Tetua Agung. Wajah Li Ge menjadi semakin gelisah. Tepat ketika manik bayangan hendak jatuh ke tangan Tetua Agung, gumpalan asap hitam tiba-tiba muncul di depan manik bayangan dan berubah menjadi sosok, yaitu Li Ge. Li Ge menggunakan teknik hantu hebat untuk muncul di depan manik bayangan, dan memukulnya dengan telapak tangan tiba-tiba untuk menghancurkan manik bayangan. Li Ge, apa yang kamu lakukan? Sesepuh agung itu meraung dengan marah. Lin Bai melihat Li Ge tiba-tiba muncul di depan manik bayangan, dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali manik bayangan itu. Li Ge melewatkan serangan itu dan berkata kepada Tetua Agung dengan suara dingin, "Penatua Agung, putra suci Lin Bai akan mengincarku hari ini. Segala sesuatu dalam manik bayangan ini ditempa olehnya. Asal-usul dan kekuatan yang mendalam. Saya tahu itu. Saya bukan lawannya. Bahkan jika saya membawanya ke kepala keluarga tidak akan menyukai saya. Tetapi jangan khawatir, Tetua Agung, saya pasti akan menemukan bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Saat dia berbicara, Li Ge berubah menjadi orang lain. Asap hitam menghilang di depan Lin Bai dan Tetua Agung. Dia menggunakan teknik jiwa hantu hebat hingga batasnya, dan keluar dari keluarga Li dalam sekejap mata. "Li Ge, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu harus pergi? Aku akan membersihkan namamu secara alami. Li Ge, kembalilah," teriak sesepuh agung itu dengan dingin. Lin Bai berjalan ke arah Tetua Agung, melihat ke arah mana Li Ge pergi, dan berkata dengan dingin, "Tetua Agung, sekarang kamu harus percaya bahwa apa yang saya katakan itu benar." Tetua Agung itu tanpa ekspresi dan mendengus berulang kali. Meskipun Li Ge mengaku sedang mencari bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Tetua Agung dan Lin Bai bukanlah orang bodoh. Penampilan Li Ge sekarang jelas terlihat seperti dia melarikan diri karena malu. "Aku akan membawa Li Ge kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya." Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan hendak mengejar Li Ge. Tetua Agung berkata dengan dingin, "Putra suci Lin Bai, sebelum masalah ini diklarifikasi, Li Ge masih merupakan putra ke-10 Kunsu dan murid keluarga Li saya. Jika dia mati di tangan Anda, saya khawatir kami, Kunsu dan sekolah Dongsu akan berada dalam masalah. Hubungan baik yang kita miliki selama bertahun-tahun telah berakhir. Sengzi Lin Bai, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" kata sesepuh agung itu dengan dingin. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya." Tetua itu berkata, "Kalau begitu saya akan menyusahkan putra suci Lin Bai untuk membawa Li Ge kembali. Selain itu, saya juga akan melaporkan masalah ini ke tuan keluarga." 10 putra Kunsu berkolusi. "Prajurit suku, ini bukan masalah kecil. Tolong minta putra suci Lin Bai untuk memberiku manik bayangan sebagai bukti." Lin Bai memandangi manik di tangannya dan terkekeh, "The Shadow Bat. Haha, saya belum pernah menggunakannya saat bepergian keliling dunia. Shadow Bat memiliki kebiasaan merekam sesuatu. Shadow Bat ini hanya digunakan untuk menakut-nakuti Li Ge. Saya menyimpulkan bahwa Li Ge tidak berani membiarkanmu melihat manik bayangan. Dia harus berkolusi dengan kekuatan atau sekte apapun. Orang luar, mengkhianati keluarga dapat dihukum mati. Tidak peduli apakah ada sesuatu di dalam manik bayangan atau tidak, Li Ge tidak akan mau mengambil risiko ini." Lin Bai terkekeh. Tetua Agung merasa ngeri dan berkata, "Apakah manik bayanganmu palsu?" Lin Bai melemparkan manik bayangan itu ke Tetua Agung dan berkata, "Karena Tetua Agung menyukai manik ini, saya akan memberikannya kepada Tetua Agung." Bayangan. Itu manik jatuh pada sesepuh agung. Di tangan sesepuh, Lin Bai menginjak pedang terbang pada saat ini, membubung ke langit, dan langsung menuju ke arah di mana Li Ge melarikan diri. Keterampilan pengendalian pedang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Tetua Agung mengambil manik foto itu dan segera memeriksanya, dan ternyata manik itu memang kosong. Pada saat ini, Tetua Agung menghancurkan manik bayangan, melihat dengan dingin ke arah tujuan Lin Bai dan Li Ge, dan berkata dengan suara dingin, "Keduanya adalah orang gila yang sangat langka di dunia. Putra ke-10 dari Kunsu. Berkolusi dengan orang asing untuk membunuh putra suci Akademi Dongzu. Seorang pria begitu berani sehingga dia menyerang murid Kunsu di Kunsu. Pantas saja mereka jenius. Keberanian dan keberanian kedua orang ini adalah sungguh luar biasa. Ya. Tetapi Li Ge, meskipun Anda adalah putra ke-10 Kunsu, Anda juga tahu bahwa mengkhianati keluarga Li dan berkolusi dengan suku adalah kejahatan besar. Tidak peduli apakah Anda putra ke-10 Kunsu atau bukan, itu kejahatan besar," kata Tetua Agung. Bentuk itu berkedip-kedip, berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang ke area samping.
Ketika Tetua Agung muncul lagi, dia sudah berada di depan Li Zengyi. Setelah Tetua Agung memberitahu Li Zengyi tentang seluk-beluk masalah ini, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajah Li Zengyi, ternyata itu Li Ge. Tetua Agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, apakah Anda tahu tentang ini untuk waktu yang lama? Li Zengyi berkata, saya tahu bahwa Lin Bai dibunuh oleh orang kuat di hutan utara, dan saya juga mengirim Li Buzeng dan prajurit dari Balai Tianlong untuk menyelidikinya. Sama seperti Lin Bai terbunuh, semua orang yang membunuhnya adalah orang kuat dari Aula Pedang Hitam suku Canjian. Dan yang membuatku sangat penasaran adalah, hutan utara adalah tempat terpencil, bagaimana mungkin Lin Bai pergi ke sana tanpa alasan? Jika Li Ge memancingnya ke sana, itu masuk akal, kata Li Zengyi sambil terkekeh. Tetua Agung bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini sekarang? Bab 2536 Hukum Terlarang. Teknik pelarian darah sejuta mil. Penatua bertanya, Guru, bagaimana kita harus menangani masalah ini sekarang? Li Zengyi terkekeh dan berkata, bagaimana lagi kita bisa menghadapinya? Apa yang dikatakan Lin Bai pada dasarnya sama persis dengan informasi yang kami selidiki, maka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Li Ge memang terkait erat dengan masalah ini. Karena Li Ge terhubung dengan masalah ini, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya pergi. Sekarang Li Ge telah melarikan diri dari keluarga Li, itu terbukti bahwa dia ada sesuatu yang salah di hatiku. Pokoknya, mari kita bawa Li Ge kembali dulu dan mari kita bicara apakah dia mengkhianati keluarga Li dan berkolusi dengan orang asing. Lalu kita bisa membuat keputusan setelah Li Ge ditangkap. Li Zengyi berkata dengan ringan. Tetua Agung berkata, Putra Suci Lin Bai telah berangkat untuk menangkap Li Ge, tetapi Guru, saya pikir Putra Suci Lin Bai tampaknya memiliki permusuhan yang kuat terhadap Li Ge. Jika Li Ge jatuh ke tangan Putra Suci Lin Bai, saya khawatir bencananya akan sangat buruk. Dan Putra Suci Lin Bai ini terkenal karena tegas dan kejamnya. Saya khawatir saya tidak ingin membawa Li Ge kembali ke Kunsu, tapi akan membunuhnya di tengah jalan, kata sesepuh agung itu dengan dingin. Li Zengyi berkata, kalau begitu biarkan Tian Longtang pergi dan bawa Li Ge kembali. Juga, biarkan Li Buzeng dan Li Qianqian pergi bersama, kata Li Zengyi. Tetua Agung mengangguk dan berkata, saya mengerti. Setelah Tetua Agung pergi, Li Zengyi duduk di aula gelap, matanya melihat ke belakang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan, ini sungguh menarik. Seperti seorang ayah, seperti seorang anak. Keterampilan pengendalian pedang bisa mencapai ribuan mil dalam sekejap. Menggunakan keterampilan kontrol pedangnya, Lin Bai langsung bergegas keluar dari wilayah keluarga Li dan memasuki hutan tanpa batas di Kunsu. Lin Bai lewat dari ketinggian di langit, dan indranya segera menyebar, mencari jejak Li Ge dengan seluruh kekuatannya. Di hutan di depan, gumpalan asap hitam dengan cepat melewati kegelapan dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang ratusan mil jauhnya dalam sekejap mata. Gumpalan asap hitam ini jatuh di hutan, dan dia duduk di dekat pohon besar dan berubah menjadi sosok, dia mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya dan menelannya dengan cepat. Wajah sosok ini pucat, dan ada sedikit rasa dingin di sudut mata sipitnya. Pada saat ini, pedang terbang dengan cepat terbang ke langit di atas hutan. Di atas pedang terbang, berdiri seorang pria berbaju putih, memegang pedang kayu hitam di tangannya, menatap dingin ke arah Li Ge di hutan. Dia berdiri di atas pedang terbang di depan bulan yang cerah, seperti makhluk abadi yang terbuang menuju debu. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Lin Bai berkata sambil mencibir. Di hutan, Li Ge yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar suara. Dia mendongak dan melihat Lin Bai di atas pedang terbang. Wajahnya berubah galak, Li Bai, kenapa kamu harus membunuhku? Aku telah dibunuh olehmu sekarang. Aku terpaksa meninggalkan keluarga Li dan tidak pernah kembali. Apakah kamu masih bersedia melepaskanku? Lin Bai mengendalikan pedang terbang itu, perlahan jatuh dari langit, dan berkata dengan dingin, saya hanya ingin tahu tentang Li Subai selama Anda memberitahu saya tentang hal itu, saya bahkan bisa menemui senior Li Zengyi untuk menjadi perantara bagi Anda. Bagaimana? Kata Lin Bai. Li Ge mencibir, Li Subai, Li Subai, Li Subai lagi, apakah orang ini begitu penting bagimu? Sudah. Ku bilang, aku tidak tahu asal-usul Li Subai, aku juga tidak tahu urusan Li Subai. Biarlah ku beritahukan padamu bahwa aku tahu asal-muasal Li Subai, hanya karena aku ingin menggunakan Li Subai untuk memikatmu ke hutan utara. Apakah kamu bodoh? Aku mengatakannya dengan sangat jelas, apa kamu tidak mengerti? Li Ge mengatupkan giginya dan meraung.
Lin Bai berkata tanpa ekspresi, saya hanya percaya apa yang saya lihat. Saat dia berbicara, Lin Bai turun dari udara dan langsung menuju ke depan Li Ge. Kekuatan melahap di telapak tangannya berkumpul lagi dan jatuh ke kepala Li Ge. Cari jiwa. Lin Bai meraung dalam hatinya. Melihat Lin Bai datang untuk membunuhnya lagi, Li Ge mengertakkan gigi dan mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya. Dia menamparkan dadanya dengan satu tangan, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya dan jatuh ke pedang. Setelah pedang itu menyerap darah Li Ge, jika pedang itu memperoleh kecerdasan, pedang itu bergetar dengan cepat dan menusuk Lin Bai dengan keras. Dalam sekejap, hutan dipenuhi darah. Teknik pedang darah. Lin Bai berkata dengan terkejut, jadi kesepakatan yang kamu buat dengan suku Canjian hanya untuk teknik pedang darah ini. Li Ge berkata dengan dingin, pergilah ke neraka. Li Ge mengendalikan pedang terbang berdarah itu dan menghadapi Lin Bai ditusuk dengan keras. Pada saat ini, Lin Bai sedang menghadapi pedang terbang berdarah, dan dia tidak bersembunyi atau menghindar. Tepat ketika pedang terbang berdarah ada di depannya, dua pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai, dan langsung memotong pedang terbang berdarah itu. Berkeping-keping. Seperti yang diharapkan, kamu pasti telah berlatih teknik pedang darah untuk waktu yang singkat, dan kekuatanmu belum terlalu kuat, namun kamu dihancurkan dengan mudah olehku, kata Lin Bai sambil tertawa. Melihat pedang terbang berdarah dihancurkan oleh Lin Bai, Li Ge menjadi semakin pucat. Pada saat ini, Li Ge mencubit formula ajaib aneh di tangannya, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak keluar dari tubuhnya. Lin Bai melihat ekspresi garang Li Ge, seolah dia telah membuat keputusan yang sulit. Teknik terlarang. Teknik pelarian darah sejuta mil. Kabut darah yang menyebar dari tubuh Li Ge dengan cepat menyelimuti dirinya. Pada saat ini, Lin Bai merasakan jejak kekuatan spasial mengambang di tubuh Li Ge. Pada saat ini, nafas Li Ge dengan cepat menghilang dari Lin Bai. Tidak, Lin Bai buru-buru membunuh, berusaha menjaga Li Ge. Namun pada saat kritis ini, Li Ge berubah menjadi bercak darah, melesat ke langit, dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara Li Ge datang dari udara, Lin Bai, kamu menghancurkan segalanya untukku, aku pasti akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Tunggu saja, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lari. Lin Bai mengertakkan gigi, menginjak pedang terbang, langsung menuju ke arah di mana cahaya berdarah itu terbang, dan segera mengejarnya. Namun, Lin Bai mengejarnya selama setengah jam, namun tetap tidak dapat menemukan nafas Li Ge. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan berkata dengan wajah muram, Li Ge tidak hanya tak tertandingi dalam pikirannya, tetapi juga memiliki begitu banyak seni bela diri dan seni bela diri yang kuat, dan memiliki banyak kartu truf. Teknik pencapaian bintang hebat, teknik jiwa hantu hebat, dan kehancuran besar keterampilan hidup, keterampilan pedang darah. Dan keterampilan terlarang yang dia gunakan barusan bukanlah seni bela diri biasa. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, sekarang dia telah melarikan diri. Ini Kunsu sangat besar, saya tidak tahu harus pergi kemana. Kita harus menemukannya di mana-mana. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang di udara, menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling, dan melihat para prajurit memetik ramuan di tebing di pegunungan di kejauhan. Lin Bai melihat mereka dari kejauhan dan melihat dari pakaian mereka bahwa mereka bukanlah pejuang dari keluarga Li. Di Kunsu, karena ia bukan pejuang dari keluarga Li, ia pasti pejuang dari suku tersebut. Ketika Lin Bai melihat mereka, dia tidak berniat memprovokasi mereka. Tetapi pada saat ini, ketika seorang lelaki tua di tebing melihat Lin Bai, dia terbang ke langit sambil tersenyum. Ketika Lin Bai melihat lelaki tua itu terbang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan pedang iblis hendak bergerak. Jika prajurit suku ini ingin menyerang Lin Bai akan membunuhnya dalam sekejap. Tetapi ketika lelaki tua itu terbang, dia tidak memiliki niat membunuh di tubuhnya, malah dia menunjukkan senyuman, mendatangi Lin Bai dan bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah teman suku Canjian? Bab 2537 Suku Gunung Hitam. Ketika lelaki tua itu terbang di depan Lin Bai, dia mengepalkan tinjunya dan bertanya sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi hatinya sedikit tersentuh, apakah dia menganggapku sebagai pejuang suku Canjian? Lin Bai terkekeh dan bertanya, bagaimana kamu mengatakannya? Orang tua itu menunduk. Dia melirik pedang terbang di bawah kaki Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, haha, melihat seluruh Kunsu, hanya prajurit dari suku Canjian yang bisa menggunakan pedang. Tapi yang membuatku penasaran adalah, setiap kali para pejuang suku Canjian lewat dengan pedang mereka,
darah mereka membubung ke langit, dan bau darah bisa tercium hingga ratusan mil jauhnya, tapi sepertinya bau darah di tubuhmu adalah sangat lemah. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Mata Lin Bai berputar, dan rencananya muncul di benaknya, dan dia tersenyum dan berkata, saya memang seorang pejuang dari suku Canjian. Adapun mengapa bau darah di tubuh saya sangat lemah, itu bukanlah sesuatu yang harus Anda tanyakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Bai juga melihat bahwa tingkat kultivasi lelaki tua itu tidak lebih dari kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian. Ya, saya terlalu banyak bicara. Orang tua itu segera meminta maaf dan berkata, saya ingin tahu untuk apa teman-teman dari suku Canjian ada di sini. Apakah ada tempat di mana saya bisa mengabdi? Dilihat dari sikap hormat orang tua itu. Sobat, begini, Lin Bai juga memahami bahwa status dan kekuatan suku Canjian di antara 108 suku di Kunsu harus lebih unggul dari suku biasa lainnya. Lin Bai berkata dengan dingin, saya datang mengejar seekor elang terbang, tetapi saya tidak menyangka dia akan membawanya pergi sejauh ini, berputar-putar, dan saya bingung. Di mana tempat ini? Suku Canjian. Lin Bai bertanya dengan dingin. Orang tua itu buru-buru berkata, tempat ini adalah pegunungan Black Mountain. Masih setengah bulan lagi dari klan suku Canjian. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, pegunungan Black Mountain. Orang tua itu berkata, ya, tempat ini adalah pegunungan Black Mountain. Saya, suku Black Mountain, telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Lin Bai mengerutkan kening dan bergumam, suku Black Mountain. Melihat bahwa Lin Bai sepertinya belum pernah mendengar nama ini, dia tersenyum pahit dan berkata, adik laki-laki, kamu berasal dari pedang patah secara alami, suku besar seperti suku tersebut tidak akan tahu tentang suku Gunung Hitam. Suku Gunung Hitam kami adalah salah satu suku terakhir di antara 108 suku di Kunsu. Kami memiliki sedikit orang dan prajurit yang tidak terlalu kuat. Kami telah mengumpulkan jiwa di Kunsu sepanjang tahun. Cari nafkah dengan minum obat. Prajurit di klan juga tidak agresif. Hanya ada beberapa prajurit yang terbentuk tim penjaga. Jadi, masuk akal jika Anda belum pernah mendengar tentang suku Gunung Hitam. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Begitu. Aku bilang nama suku Gunung Hitam terdengar familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya, kata Lin Bai sambil tersenyum masam. Orang tua itu berkata, adik, tempat ini jauh dari suku Canjian. Saya khawatir akan sulit bagimu untuk kembali hari ini. Suku saya tidak jauh. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa pergilah ke sukuku untuk beristirahat sebentar. Belum terlambat untuk pergi setelah kamu mendapatkan kembali kekuatan spiritualmu. Dan daerah sekitar suku Gunung Hitam kita sedikit aneh setelah malam tiba. Jika kamu belum meninggalkan suku hitam Gunung Pegunungan saat matahari terbenam, mungkin akan sangat buruk. Orang tua itu berkata kepada Lin Bai dengan serius. Lin Bai tersenyum dan berkata, orang tua, apa maksudmu dengan ini? Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak bermaksud meremehkanmu, tapi ini adalah hal yang aneh di suku Black Mountain kami. Setiap saat setelah gelap, orang-orang masih berada di luar suku Gunung Hitam. Semua prajurit akan mati dengan kejam keesokan harinya. Jadi, bahkan para pejuang suku Gunung Hitam kita harus kembali ke suku sebelum matahari terbenam untuk memastikan keamanan. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apakah ada hal yang aneh? Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya jelas bukan orang yang khawatir. Adapun apakah Anda ingin pergi ke suku saya, itu tergantung pada pilihan Anda sendiri. Tentu saja saya juga kenal para pejuang suku Canjian. Kekuatanmu sangat dalam. Jika kamu bisa keluar dari pegunungan Black Mountain di malam hari, maka lelaki tua itu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lin Bai menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Semula Lin Bai keluar untuk memburu Li Ge, kini Li Ge belum ditemukan, Lin Bai tidak ingin kembali ke keluarga Li sekarang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, jika Anda tidak mengganggu saya bersedia pergi ke suku Black Mountain untuk berlatih sebentar. Orang tua itu tersenyum dan berkata, oke, adik kecil, mohon tunggu sebentar, kami akan segera mengumpulkan ramuannya. Sudah berakhir, kita akan kembali ke suku Black Mountain bersama-sama nanti. Lin Bai mengangguk dalam diam. Setelah itu, lelaki tua itu kembali ke tebing dan terus mengumpulkan ramuan bersama prajurit lain dari suku Black Mountain. Lin Bai juga jatuh dari pedang terbang dan mendarat di puncak gunung, menyaksikan mereka mengumpulkan tumbuhan. Lin Bai melihat bahwa di antara para prajurit di tebing, hanya lelaki tua yang sedikit lebih tua, sedangkan prajurit lainnya pada dasarnya adalah pria dan wanita muda.
Ketika lelaki tua itu kembali, dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada mereka. Ketika para pemuda dan pemudi itu sedang mengumpulkan tanaman obat, mereka akan melihat Lin Bai dari waktu ke waktu. Dan ketika mata mereka bertemu dengan Lin Bai, mereka berbalik dengan ngeri. Lin Bai memperhatikan mereka mengumpulkan tumbuhan secara diam-diam. Sekitar setengah jam kemudian, saat matahari terbenam, tim pengumpul tanaman obat yang dipimpin oleh lelaki tua itu muncul dari tebing. Orang tua itu berjalan menuju Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan tersenyum, "Adik, kita sudah mengumpulkannya, sekarang kita bisa kembali ke suku." Ngomong-ngomong, nama saya Fang Dehao, dan saya adalah pemimpinnya tim ke-9 dari tim pengumpul ramuan suku Black Mountain. Di belakangku orang-orang kecil berikut ini semuanya adalah anggota tim ke-9 kami. Orang tua itu mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, lalu berkata kepada prajurit di belakangnya, "Adik laki-laki ini adalah pejuang dari suku Canjian. Dia datang ke Montenegro karena dia mengejar mangsa. Suku, matahari terbenam sudah dekat, jadi aku mengundangnya ke suku Gunung Hitam kita untuk beristirahat malam ini." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku, Dongfang Bai. Permisi." Para pria dan wanita muda memandang Lin Bai dengan penuh semangat, dan bahkan beberapa ketika wanita itu memandang Lin Bai, pipinya memerah malu-malu, menunjukkan ekspresi malu-malu. Orang-orang itu menunjukkan antusiasme dan mengejar Lin Bai. Lin Bai tidak mengerti mengapa mereka bereaksi seperti itu. Fang Dehao tersenyum tipis, "Saudara Dongfang, ayo pergi." Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti Fang Dehao menuju suku Black Mountain. Suku Heishan merupakan suku terakhir dari 108 suku di Kunsu yang pada dasarnya merupakan suku terbawah. Para pejuang di suku tersebut tidak pandai berperang dan mencari nafkah dengan mengumpulkan obat-obatan sepanjang tahun. Suatu kebetulan bahwa pegunungan Heishan tempat suku Gunung Hitam berada memiliki ramuan yang lahir sepanjang tahun. Meski waktu telah berlalu, suku Gunung Hitam belum selesai mengumpulkan ramuan dari pegunungan hitam. Namun ada hal aneh lainnya yang terjadi di pegunungan Montenegro. Artinya, setelah malam tiba, seluruh makhluk hidup di suku Black Mountain akan mati mengenaskan dan terlihat seperti mumi. Sepertinya ada kekuatan misterius yang menyelimuti pegunungan ini. Justru karena inilah pegunungan hitam begitu aneh sehingga suku-suku lain mencibir tempat ini, memberikan suku Gunung Hitam tempat untuk berkembang. Suku Black Mountain mampu bertahan. Bab 2538 Imam Besar. Cui King, Lin Bai, Fang Dehao dan tim pengumpul ramuan ke-9 dari suku Black Mountain berjalan perlahan di pegunungan. Matahari terbenam berwarna merah darah di langit memercikkan pegunungan Black Mountain seperti darah. Dari kejauhan Lin Bai melihat sederet rumah di bawah gunung di hadapannya, sebagian besar terbuat dari rumah kayu, dan sedikit lagi berupa istana mewah. Pada saat ini, Lin Bai perlahan mengikuti tim pengumpul ramuan dan memasuki suku Gunung Hitam. Dia melihat halaman kecil setiap rumah dilengkapi dengan kebun obat kecil sederhana, dan banyak ramuan ditanam di dalamnya. Meski jumlah penduduk suku Heishan tidak banyak, namun jumlahnya masih cukup besar. Seluruh suku masih berjumlah sekitar 50.000 hingga 60.000 jiwa. Di antara 108 suku di Kunsu, seharusnya dianggap suku yang sangat kecil. Tim pengumpul ramuan sudah kembali. Tuan Zhang, bagaimana panen hari ini? Melihat tim pengumpul ramuan Anda, sepertinya panen hari ini bagus. Hah, siapa orang ini? Kelihatannya tidak sepertinya kami berasal dari suku Black Mountain. Apakah Anda seorang pejuang? Saat tim pengumpul ramuan memasuki suku Black Mountain, para prajurit yang datang dan pergi menyambut Fang Dehao satu demi satu. Tentu saja, beberapa orang melihat Lin Bai yang mengikuti Fang Dehao dan menatap penasaran. Setelah Fang Dehao menanggapi para pejuang ini satu persatu, dia berkata kepada Lin Bai, "Saudara Oriental, suku kami sangat sederhana sehingga membuat saudara Timur tertawa." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah. Meskipun sederhana, ia memiliki perasaan keagungan yang alami." Fang Dehao tersenyum tipis, "Sederhana itu sesederhana itu. Kami membayar ramuannya, saya akan membawa Anda menemui imam besar kami." Para prajurit dari suku Canjian datang ke suku Gunung Hitam kami, ini bukan masalah kecil, saya harus membayar kembali kepada imam besar. Fang Dehao berkata sambil senyum. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, "Oke." Segera, Lin Bai mengikuti Fang Dehao untuk menyerahkan ramuan yang mereka kumpulkan hari ini. Setelah menerima hadiah, dia membawa Lin Bai ke beberapa istana mewah di antara suku Black Mountain. Di dalam, mendengar Fang Dehao berkata bahwa prajurit dari suku Canjian ada di sini, pendeta tinggi suku Gunung Hitam sangat bersemangat dan segera memanggil Lin Bai secara langsung. "Saudara Dongfang, imam besar kita ada di dalam, silakan masuk."
kata Fang Dehao sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk tanpa ekspresi, menaiki tangga, dan memasuki istana. Dia melihat seorang lelaki tua berpakaian ungu, dengan aura abadi dan wajah kekanak-kanakan, berdiri di aula, menatap Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Dongfang Bai, saya telah bertemu dengan pendeta tinggi suku Gunung Hitam. Lin Bai berjalan ke aula dan berkata sambil menangkupkan tangan. Imam besar tersenyum dan berkata, haha, saya mendengar Fang Dehao berkata bahwa orang kuat dari suku Canjian akan datang. Saya masih tidak percaya. Tetapi ketika saya melihatnya hari ini, saya melihat pedang yang mengarah ke tubuh Anda melonjak ke langit. Dengan kultivasi tingkat lanjut Anda, tidak ada keraguan bahwa itu benar. Nama saya Cui Qing, dan saya adalah pendeta tinggi kontemporer dari suku Gunung Hitam. Kata lelaki tua berbaju ungu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat lagi. Saat ini, matahari terbenam di luar, dan cahaya terakhir menghilang antara langit dan bumi. Seluruh Kunsu diselimuti malam abadi. Meski bulan cerah dan langit dipenuhi bintang, cahayanya sepertinya tak mampu menjangkau suku Black Mountain. Suku Black Mountain masih dalam kegelapan. Di aula utama, Lin Bai dan Cui Qing mengobrol lama. Untungnya, Lin Bai juga pandai berbohong. Selama obrolan dengan Cui Qing, dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun, yang membuat Cui Qing sepenuhnya percaya bahwa Lin Bai datang dari suku Canjian, prajurit. Cui Qing berkata, hahaha, kami bersenang-senang mengobrol. Saya lupa waktunya. Sekarang sudah larut. Saya telah mengatur jamuan makan. Saudara Dongfang, tolong undang saya. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih atas keramah tamahan. Setelah itu, Cui Qing dan Fang Dehao berjalan keluar dari aula utama bersama-sama dan mengadakan perjamuan di aula samping. Saat Lin Bai dan Cui Qing datang ke perjamuan bersama, Lin Bai melihat banyak prajurit lain di kedua sisi. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, mulai dari tingkat kematian dan kesulitan tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Cui Qing mengatur agar Lin Bai duduk dan mengumumkan dimulainya jamuan makan. Satu demi satu, para pelayan mengantarkan makanan lezat, dan bahkan beberapa hidangan disertai dengan ramuan. Cui Qing tersenyum dan berkata, ini hanya makanan sederhana, tolong jangan pedulikan saudara Dongfang. Lin Bai tersenyum pahit dan sedikit mengangguk. Cui Qing berdiri dan berkata kepada semua prajurit yang hadir, nama saudara ini adalah Dongfang Bai, dan dia adalah seorang pejuang dari suku Canjian. Saudara Dongfang, para prajurit di sini adalah tetua suku Gunung Hitam saya, atau mereka adalah pejuang luar biasa di suku Gunung Hitam kami. Haha, suku Gunung Hitam kami sudah lama tinggal di sini. Selain menjual ramuan, kami jarang berhubungan dengan suku lain, jadi para pejuang ini jarang melihat banyak dunia. Kebetulan saya bertemu saudara Dongfang hari ini, jadi saya akan menunjukkan kepada mereka wawasan mereka. Saya harap saudara Dongfang tidak keberatan. Cui Qing berkata sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, pejuang generasi saya seharusnya melakukan perjalanan ribuan mil untuk melihat pemandangan berbeda di dunia. Hari ini saya cukup beruntung bisa duduk bersama para pejuang luar biasa dari suku Gunung Hitam. Ini juga merupakan berkah saya. Lin Bai melihat sekeliling penonton dan melihat beberapa pria paruh baya dan pria tua, mereka seharusnya adalah tetua suku Black Mountain. Lin Bai juga melihat beberapa pemuda dan pemudi. Tak heran, orang-orang ini adalah pejuang berprestasi di suku Black Mountain. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat ada dua pria dan satu wanita di antara mereka, yang secara khusus menarik perhatian Lin Bai. Kedua pria itu sama-sama berpakaian hitam, dengan wajah lancip dan mata tajam. Ketika Lin Bai memandang mereka, mata mereka menatap Lin Bai dari atas ke bawah, dengan wajah dingin dan ekspresi agak arogan. Dan wanita itu, meskipun berpenampilan seperti ikan yang tenggelam di bawah bulan dan angsa liar yang menutup bulan, namun dia sedingin es. Lin Bai tersenyum pada ketiga orang ini dan mengabaikan mereka. Perjamuan telah berlangsung dengan tertib. Cui Qing tersenyum pada Lin Bai dan berkata, Saudara Dongfang, saya mendengar Fang Dehao berkata bahwa Anda datang ke suku Gunung Hitam untuk memburu mangsa. Suku kami cukup akrab dengan daerah ini. Jika suku Gunung Hitam kami membutuhkan bantuan, itu tempat kecil, tapi tidak masalah. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya memang sedang mengejar mangsa di sini. Benda ini disebut elang terbang. Ia terbang sangat cepat, dan sulit bagi saya untuk menangkapnya. Untuk sementara waktu. Tapi saya setelah beberapa tebakan, objek ini seharusnya tidak jauh dari suku Black Mountain. Itu adalah pembudidaya iblis yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Cui Qing mengerutkan kening dan berkata,
Sulit untuk temukan pembudidaya iblis yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Lin, gunakan saja ini sebagai alasan. Faktanya, Lin Bai memang datang ke sini untuk memburu Li Ge. Berdasarkan skill melarikan diri yang dilakukan Li Ge sebelumnya, Lin Bai menyimpulkan bahwa Li Ge seharusnya berada tidak jauh dari suku Black Mountain, namun di mana sebenarnya Li Ge berada, Lin Bai tidak mengetahuinya. Lin Bai berkata, dia terluka parah olehku. Sekarang dia melarikan diri ke sini, dia harus mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya, atau dia mungkin mencari orang kuat untuk datang dan membalas dendam padaku. Apakah ada tempat seperti itu di sekitar suku Black Mountain? Lin Bai bertanya ragu-ragu. Bab 2539 Rongkuan Tianjiao. Cui Qing mendengar kata-kata Lin Bai, memikirkannya dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, daerah di sekitar suku Gunung Hitam sepi. Suku kami telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan kami tidak pernah tahu bahwa ada orang-orang kuat yang berkumpul di sekitar kita. Lin Bai berkata, sepertinya monster itu melarikan diri ke sini secara tidak sengaja. Cui Qing mengangguk dan berkata, saudara Oriental, yakinlah, saya juga akan mengirim prajurit untuk membantu saudara Timur menemukannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, Imam Besar. Ya, Cui Qing sedikit mengangguk. Pada saat ini, di antara dua pria dan satu wanita yang telah diperhatikan Lin Bai sebelumnya, seorang pria berpakaian hitam berdiri, memandang Lin Bai dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa para pejuang suku Canjian adalah semuanya kuat dengan ilmu pedang mereka. Saya tidak tahu apakah saya bisa melepaskannya hari ini. Bisakah Anda membantu saya? Pria itu berdiri dan berkata, segera menarik perhatian semua prajurit yang hadir. Lin Bai memandang orang ini, dan ternyata itu adalah pejuang yang luar biasa, dua pria dan satu wanita, yang telah dia perhatikan sebelumnya. Cui Qing berkata sambil tersenyum malu, saudara Dongfang, orang ini adalah salah satu dari 3 jenius di suku Gunung Hitam kita. Namanya Rongkuan, dan dia juga seorang prajurit dari tim penjaga suku Gunung Hitam kita. Lin Bai mengangguk sedikit dan memandang orang ini. Berkata, saya tidak kenal saudara Rongkuan, bagaimana saya bisa melihatnya? Rongkuan terkekeh dan berkata, kalau begitu mari kita minta saudara Dongfang turun dan melakukan beberapa trik dan melihat. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, terlihat sedikit tidak senang. 2 trik. Lin Bai bukanlah seorang pengamen jalanan. Melihat ketidaksenangan Lin Bai, Cui Qing segera berkata kepada Rongkuan, Rongkuan, jangan bicara omong kosong. Rongkuan mencibir dan tidak melanjutkan. Cui Qing tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, saudara Dongfang, maafkan saya adalah seorang pejuang dari suku Gunung Hitam yang belum pernah melihat sebagian besar dunia. Tolong jangan tersinggung. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak masalah, hanya saja ilmu pedangku. Itu adalah teknik pedang yang membunuh orang. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya jika aku diminta melakukan 2 gerakan. Rongkuan tersenyum, oh, benarkah? Teknik pedang yang membunuh orang. Jika itu masalahnya, maka aku bersedia menemani saudara Dongfang. Bagaimana kalau melewati 2 gerakan? Lin Bai terkekeh dan berkata, aku sudah mengatakan itu milikku, ilmu pedang adalah ilmu pedang yang mematikan, dan kamu masih ingin melawanku dalam 2 gerakan. Rongkuan tersenyum dengan arogan, jika saudara Dongfang benar-benar kuat dalam ilmu pedang dan memiliki kemampuan untuk mengambil nyawa ini dariku, apa yang akan aku lakukan? Kamu. Saya khawatir saudara Dongfang tidak memiliki kemampuan ini dan hanya berusaha menyenangkan orang lain. Kata Rongkuan dingin. Kata. Lin Bai memandang Rongkuan dengan ekspresi agak acuh tak acuh. Pada saat ini, Cui Qing melihat wajah Lin Bai berubah total, dan segera berteriak pada Rongkuan dengan suara dingin, sudah cukup, Rongkuan, apa yang kamu lakukan? Saudara Dongfang adalah tamu terhormat dari suku Gunung Hitam kita. Rongkuan berkata, Imam Besar, jangan biarkan ambisi orang lain menghancurkan prestise Anda sendiri. Para pejuang suku Canjian bukanlah masalah besar. Dia adalah pejuang suku Canjian, dan saya juga jenius dari suku Gunung Hitam. Di dunia ini, kekuatan masih dihormati. Rongkuan dia berkata dengan dingin, jika dia tidak memiliki kekuatan, hanya karena gelarnya sebagai pejuang suku Canjian, dia tidak layak berbagi meja dengan seorang jenius seperti aku. Cui Qing sangat marah ketika mendengar kata-kata Rongkuan. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tertawa, haha, itu lucu. Saya jarang melihat orang berkulit tebal seperti itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia jenius. Karena Rongkuan Tianjiao ingin bertarung dengan saya, maka biarkan saya melawanmu. Lin Bai tiba-tiba berdiri,
berjalan ke lapangan, memandang Rongkuan dan berkata, "Ayo, Rongkuan Tianjiao." Rongkuan mencibir, berjalan keluar dari kursi dan datang ke sisi berlawanan dari Lin Bai. Ketika Cui Qing dan Fang Dehao melihat pemandangan ini, mereka tercengang sejenak. Awalnya mereka mengadakan perjamuan ini hanya untuk mempertemukan para pejuang suku Gunung Hitam dengan para pejuang dunia luar. Namun mereka tidak menyangka Rongkuan akan mengganggu situasi sedemikian rupa, yang membuat Cui Qing dan Fang Dehao langsung tercengang. "Tunjukkan pedangmu," kata Rongkuan dengan ekspresi masih arogan. "Tidak perlu, ambil tindakan saja," kata Lin Bai sambil tertawa. "Sebaiknya kau menghunus pedangmu, jika tidak, saat aku melakukannya, kau bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghunus pedangmu. Bukankah kalian, para pejuang suku Canjian fokus pada pedang mereka?" Rongkuan berkata dengan dingin. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, oke." Lin Bai mengangkat tangannya dan mengambil dahan dari pohon besar di luar aula samping, memegangnya di tangannya. Melihat cabang di tangan Lin Bai, Rongkuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudmu?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Ini pedangku." Rongkuan berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda?" Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Bertarung atau tidak, keluar. Kamu mencari kematian." Rongkuan sangat marah ketika mendengar ini, dan kekuatan yang kuat mulai beredar di tubuhnya. Budidaya kematian tingkat ketiga dan kesulitan, hal itu muncul dari dalam dirinya. "Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi jangan salahkan aku karena kejam." Mata Rongkuan tajam dan kelima jarinya seperti pisau, dan dia membunuh Lin Bai. Cakar harimau yang membelah gunung. Cakar Rongkuan jatuh, dengan kekuatan membelah gunung, yang sungguh luar biasa. Momentumnya seperti pelangi dan kekuatannya mencengangkan. Cui Qing, Fang Dehao, dan semua orang di meja merasa ngeri dengan keterampilan seni bela diri yang ditampilkan oleh Rongkuan. Rongkuan ini tidak terlalu memahami aturannya. Ini jelas merupakan kompetisi seni bela diri, tapi dia sebenarnya menggunakan keterampilan rahasianya yang terkenal sejak awal. Ya, cakar gunung harimau yang ganas, tetapi Rongkuan kini telah menguasai seni bela diri dan seni bela diri secara luas. Kekuatan cakarnya dapat menembus gunung. Jika prajurit suku Canjian begitu kuat, aku khawatir dia akan hancur berkeping-keping oleh cakar Rongkuan. Kursi itu mencibir dalam hati mereka. Mereka semua memandang Lin Bai dengan wajah ceria, menunggu untuk melihat lelucon Lin Bai. Dihadapkan dengan keterampilan seni bela diri yang kuat yang ditampilkan oleh Rongkuan, ekspresi Lin Bai normal, tetapi senyuman muncul di sudut mulutnya. Saat cakar ganas Rongkuan menyerang di depan Lin Bai bergerak sedikit dan dengan mudah menghindarinya. Pada saat yang sama, Lin Bai mengangkat dahan di tangannya dan memukul Rongkuan dengan keras. "Masuklah junior." Terjadi ledakan. Punggung Rongkuan robek. Darah segera mewarnai pakaian hitamnya menjadi merah. "Ah!" Rongkuan berteriak kesakitan dan menyentuh punggungnya dengan punggung tangannya berlumuran darah. Pada saat ini, Lin Bai berdiri 10 langkah di belakang Rongkuan, memandang Rongkuan sambil tersenyum. Cabang di tangannya berlumuran darah. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin bertarung lagi?" Rongkuan melihat sedikit kemarahan. Namun prajurit lainnya terkejut. Apa yang terjadi barusan? Cakar Rongkuan jelas akan menimpa orang ini, tetapi mengapa orang ini tiba-tiba muncul di belakang Rongkuan? "Ya, Tuhan, apakah kamu melihat hantu?" Dan seni bela diri. Seniman bela diri dari suku Canjian, saya khawatir kita di suku Gunung Hitam tidak akan pernah bisa mendapatkan gerakan dan seni bela diri yang luar biasa seperti itu seumur hidup kita. Banyak pejuang yang melihatnya. Hal yang aneh tentang masalah ini. Bab 2540 Gadis. Keterampilan tubuh yang luar biasa. Mata Cui Qing bersinar. Dia adalah pendeta tinggi suku Gunung Hitam, dan budidayanya secara alami tidak dapat diprediksi. Pada saat Lin Bai dan Rongkuan bertarung, Cui Qing secara alami melihat Lin Bai. Keterampilan gerakan yang dihasilkan sangat luar biasa. "Ya, ini benar-benar mengejutkan," Fang Dehao juga berkata dengan heran. Cui Qing berkata dengan mata dingin, "Jika Rongkuan masih melawan Oriental Bai tanpa mengetahui hidup atau mati, dia mungkin akan menderita kerugian besar." Fang Dehao berkata dengan ekspresi serius, "Ya, jika Oriental Bai menggunakan pedang sekarang, pedang itu tadi sudah cukup untuk membunuh Rongkuan." Tampaknya masih ada kesenjangan besar antara para jenius dari suku Black Mountain kita dan para pejuang dari suku Canjian. Cui Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Saya jangan mengira Dong Fang Bai berasal dari suku Canjian. Prajurit biasa." Fang Dehao berkata dengan heran, "Imam besar, mengapa demikian?"
Dongfang Bai bukan prajurit biasa, jadi siapa dia? Cui Qing berkata dengan dingin, saya khawatir Dongfang Bai adalah seorang pejuang dari Aula Pedang Hitam suku Canjian. Ketika Fang Dehao mendengar ini, dia menjadi pucat karena ketakutan. Hei Jiantang. Lalu Rongkuan melawannya, bukan? Mencari kematian. Imam besar, dan sekarang Rongkuan telah benar-benar terbawa suasana. Jika dia bertarung turun dan Dongfang Bai secara tidak sengaja membunuhnya, apa yang harus kita lakukan? Fang Dehao berkata dengan cemas. Di lapangan, Rongkuan menyentuh punggungnya dengan punggung tangan, dan darah menetes dari punggungnya. Dia sangat marah hingga matanya merah darah. Dia menatap Lin Bai dan meraung, beraninya kamu menyakitiku, aku akan membunuhmu hari ini. Saat dia berbicara, Rongkuan memandang Lin Bai. Lin Bai meraung dan bergegas. Cakar gunung harimau ganas itu meledak dengan seluruh kekuatannya di tangan Rongkuan, menyerang Lin Bai tanpa terhentikan. Lin Bai tersenyum dingin, mengayunkan dahan dan memukul tubuh Rongkuan. Jepret, jepret, jepret. Setiap kali dahan Lin Bai tumbang, tubuh Rongkuan akan berlumuran darah. Tiba-tiba, tubuh Rongkuan berlumuran darah. Kecepatannya terlalu lambat, kekuatannya terlalu lemah. Reaksinya terlalu buruk, terlalu lambat, terlalu lemah, sayang sekali. Setiap kali cabang Lin Bai jatuh, di sana akan ada pesan di mulutnya. Ayo bersuara. Ah! Rongkuan diteriakkan oleh Lin Bai dan merasakan sakit yang tak terkatakan. Namun, tubuhnya sudah berlumuran darah, bahkan darahnya tertinggal di sepanjang tungkai dan kakinya, dan tergeletak di tanah. Jejak kaki berdarah. Semua orang memandangnya dengan heran, melihat lebih dari 30 noda darah di tubuh Rongkuan. Jika Lin Bai menggunakan pedang, saya khawatir Rongkuan sudah lama terpotong-potong. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Rongkuan sudah diliputi amarah saat ini, meraung lagi, dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya, melambaikan dahan dan terus memukul. Dan saat ini, hembusan angin harum menerpa wajahku. Lin Bai mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapannya dan meraih Rongkuan dari bawah cabang Lin Bai. Wanita ini jelas adalah wanita yang baru saja duduk di kursi itu. Setelah Rongkuan ditangkap oleh wanita itu, dia meraung dengan marah, Ding Sujiu, lepaskan aku akan membunuh orang ini hari ini. Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, Rongkuan, sebaiknya kamu menyerah, lihat lukanya di tubuhmu. Jika pukulan terus berlanjut, kamu mungkin tidak bisa memaksanya untuk menghunus pedangnya, dan kamu akan dipukuli sampai mati oleh dahannya. Apakah kamu tidak merasa malu? Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Rongkuan kembali sadar saat ini dan melihat bekas luka di tubuhnya dengan ngeri. Ketika wanita berbaju putih melihat Rongkuan menjadi tenang, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Lin Bai, maaf, saya merusak minat Anda. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai melemparkan dahan itu ke tanah, berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Wanita berbaju putih juga kembali ke tempat duduknya. Tapi Rongkuan merasa itu terlalu memalukan, jadi dia meninggalkan jamuan makan. Cui Qing sangat malu, setelah meminta maaf kepada Lin Bai beberapa saat, dia mengatur agar para prajurit membawa Lin Bai ke kediamannya. Lin Bai tidak menolak. Dengan Rongkuan mengganggu situasi, perjamuan pun berakhir. Lin Bai datang ke kediaman yang diatur oleh Cui Qing dan beristirahat. Ini dia. Tempat ini disebut Feng Yueju. Itu adalah tempat yang khusus digunakan oleh suku Gunung Hitam kami untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Tolong, Tuan Dongfang, istirahatlah di sini. Seorang prajurit membawa Lin Bai ke Feng Yueju. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ini adalah loteng kecil yang dibangun di tepi danau, sangat elegan dan tenang. Lin Bai juga sangat puas dengan ini, jadi dia tersenyum dan berkata, terima kasih telah memimpin. Prajurit itu mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat dan pergi. Lin Bai berbalik dan berjalan ke kediaman Feng Yue dan melihat sekeliling. Lalu dia berjalan ke lantai 2. Begitu dia melangkah ke lantai 2, Lin Bai merasakan seseorang di dalam ruangan. Hah, apakah ada yang tinggal di sini? Lin Bai mengerutkan kening. Kemudian, pintu ke lantai 2 terbuka lebar, dan Lin Bai melihat seorang gadis seperti bunga berdiri di dalam rumah. Di bawah sinar bulan yang cerah, kulitnya putih dan wajahnya cantik, dia mengenakan gaun kasa putih, dan samar-samar Anda bisa melihat kulit seputih saljunya di bawah kain kasa. Sebelum Lin Bai dapat berbicara, gadis itu berkata dengan malu-malu, itu pasti Tuan Dongfang. Lin Bai mengangguk sedikit, maaf, saya tidak tahu ada orang yang tinggal di sini. Saya mengganggu Anda. Aku akan pergi sekarang. Tapi begitu Lin Bai pergi,
Gadis itu berteriak, Tuan Dongfang, tetaplah di sini. Imam besar memerintahkan saya untuk membersihkan rumah untuk Anda. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa dia berhenti dan tidak pergi. Gadis itu berkata, suku Gunung Hitam kami jarang memiliki prajurit luar yang bermalam, jadi Feng Youju sudah lama tidak dihuni. Imam besar memerintahkan saya untuk datang dan membersihkannya. Tuan Dongfang, silakan masuk dulu, aku akan segera membersihkannya. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia masuk ke kamar. Lin Bai berkata, terima kasih banyak. Kemudian Lin Bai juga masuk ke kamar. Gadis itu menyiapkan perlengkapan tidur di atas tempat tidur dan merapikan ruangan, bahkan ada aroma samar yang melayang di udara. Lin Bai menemukan bahwa rumahnya hampir dibersihkan, tetapi gadis itu sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Lin Bai memandang gadis itu dengan rasa ingin tahu. Gadis itu berdiri di depan tempat tidur, membelakangi Lin Bai. Dia meletakkan tangannya di dada, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lin Bai sangat penasaran. Tidak lama kemudian, rok kasa putih yang dikenakan gadis itu tiba-tiba terlepas dari bahunya, memperlihatkan tubuhnya yang seputih salju dan lembut. Rok kasa terlepas dari tubuhnya, dan dia muncul di depan Lin Bai tanpa halangan apapun. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, gadis, apa maksudmu? Setelah mendengar ini, gadis itu menyilangkan tangan dan memeluk bahunya, perlahan berbalik, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia menurunkan miliknya kepala dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Dongfang, Imam besar takut kamu akan kesepian saat larut malam, jadi dia memerintahkanku untuk membantumu membersihkan rumah dan tetap melayanimu. Lin Bai mengerutkan kening. Ketika gadis itu melihat kerutan Lin Bai, dia segera menambahkan, tolong jangan khawatir, Tuan Dongfang, saya masih perawan.